Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 6 Mei tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Para rasul dan penatua-penatua jemaat di Yerusalem bersidang, membicarakan soal sunat. Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung tukar pikiran. Berdirilah Petrus dan berkata kepada para rasul serta penatua-penatua, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah telah memilih aku di antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Allah sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, 'Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok daun yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, juga segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku.' Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya, yang telah diketahui dari sejak semula ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang, hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Tinggal dalam Kasih-Nya. Saudara-saudari terkasih, berbicara tentang kasih. Kasih merupakan sumber sukacita dalam hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasih berarti perasaan sayang atau cinta kepada seseorang. Ibu Teresia dari Kalkuta pernah berkata, penyakit paling ganas yang menimpa manusia bukan penyakit kanker, tetapi penyakit kurang dikasihi oleh orang tua sejak kecil. Ibu Teresia sendiri menyaksikan secara nyata bagaimana anak-anak di India terlantar karena dibuang di jalanan oleh orang tua mereka. Peristiwa tragis ini menggerakkan hatinya untuk mengambil anak-anak tersebut dan membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Ibu Teresia mau anak-anak itu tinggal di dalam kasih-Nya, besar di dalam kasih-Nya, dan mati di dalam kasih-Nya. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita masing-masing datang kepada Dia dan tinggal di dalam kasih-Nya. Dengan tinggal di dalam kasih-Nya, Tuhan Yesus menghendaki agar kita dapat merasakan dan mengalami secara pribadi kasih-Nya yang tak terbatas dan tak berkesudahan kepada kita. Kasih dan cintanya mengandung kuasa untuk menyembuhkan luka-luka batin, membebaskan kita dari energi-energi negatif yang mengganggu, yang melumpuhkan, bahkan merampas kebahagiaan serta kedamaian kita. Saudara-saudari terkasih, tinggal di dalam kasih-Nya, datang di dalam kasih-Nya. Namun seringkali kita tidak mau datang dan tidak mau tinggal di dalam kasih-Nya. Kita seringkali lebih cenderung tinggal dalam rasa benci, rasa marah, sakit hati, rasa tersinggung, dan itu merampas kebahagiaan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama kita hari ini, Rasul Paulus berkata, oleh kasih karunia Tuhan, kita beroleh keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita datang dan tinggal di dalam Yesus, datang dan tinggal di dalam kasih-Nya, dan kita akan merasakan serta mengalami secara nyata betapa hebat dan dahsyatnya kuasa kasih Yesus itu. Jika kita hidup dalam kasih, maka Allah ada di dalam kita, sehingga sukacita penuh menjadi bagian hidup kita. Semoga demikian. Amin.